pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Mbak Desi. Selamat pagi Mas Vito. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi ini kami dari UKAP Jakarta ingin melakukan bedah buku dengan judul buku Sel Sebar. Nah, ini pengarangnya adalah Pak Muhammad dan Pak Safi Maskyur. Oke. Nah, untuk topik pembahasannya adalah kita sebagai sales, kita akan menjalankan satu rencana, dua pelaksanaan dan tiga evaluasi. Oke. Nah, dari Mbak Desi dan Mas Victor kira-kira untuk rencana dan pelaksanaan dan evaluasi, nah, kira-kira ada gambaran nggak nih punya tentang apa? Ada sih untuk gambarannya. Kalau aku sih ya rencana aku harus cari dulu orang-orang target yang ingin aku tuju. Biasanya aku by call dulu atau telepon dulu, kita buat meeting point. Terus kalau bisa kita langsung visit ke tempat dia. Kalau sudah visit ke tempat dia, barulah kita bicarakan negosiasi harga. Terus baru deh kita lakukan repeat order seperti itu kalau dari saya sih. Oke, untuk Mbak Desi, untuk rencana pelaksanaan dan evaluasinya gimana? Mungkin benar kata Mas Vito, tapi karena Desi berbeda segmen dengan Mas Vito, karena Desi kan ini sales office ya Pak ya. Jadi tentu saja perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya juga berbeda nih dengan yang Mas Vito katakan. Nah, menurut Desi ya Pak ya, pelaksanaan, evaluasi sama perencanaan itu tidak hanya berlaku di suatu perusahaan, tapi di semua entitas atau perusahaan-perusahaan lain juga menerapkan seperti itu sih Pak. Nah, kalau untuk kita fokusnya ke kita sendiri, kalau untuk planning atau perencanaan itu, yang pertama tentu kita harus mempunyai planning dalam jangka pendek atau planning harian, planning mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, kalau untuk planning harian itu seperti apa sih? Kalau untuk Desi secara pribadi itu, misalnya kayak hari ini mau ngapain, schedule-nya hari ini mau ngapain, jam 10 sampai jam 12 itu fokusnya kemana gitu. Jadi contohnya itu kayak Desi harus memfollow up customer yang telah ada atau memfollow up customer yang telah ada. Nah, selain itu juga planningnya itu harus meminimalisir nih yang obrolan yang sudah masuk gitu. Itu untuk perencanaannya. Kalau untuk bulanan itu misalnya target apa sih yang harus dicapai pada bulan ini gitu. Dan strategi serta cara untuk mencapai target itu bagaimana untuk planningnya. Nah, kalau untuk pelaksanaannya sendiri itu bagaimana sih cara kita mengimplementasikan itu planning tadi gitu loh Pak. Nah, kalau untuk evaluasinya itu salah satu itu untuk melihat nih pengalaman di masa lalu itu gimana gitu, biar kita bisa mengevaluasi apa yang harus diperbaiki gitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi sedikit sharing dari saya ya. Oke Pak. Untuk buku ini nih, balik lagi ya. Itu kan pendapatnya dari teman-teman. Oke, nah menurut buku ini dimulai dari sebuah kata-kata yang biasanya orang bijak sampaikan. Mungkin teman-teman juga pernah dengar. Manusia memiliki rencana dan Tuhan yang menentukan. Benar. Oke, itu kata-katanya ya. Iya Pak. Nah, dari sini teman-teman kan setuju ya dengan kata-kata itu ya. Jadi memang setiap orang itu harus punya rencana, lebih baik punya rencana, terutama kayak kita nih sebagai pekerja, sales, kita kan punya goal setting ya masing-masing ya. Makanya kita harus punya rencana untuk mencapai apa yang sudah kita tetapkan dalam goal setting tersebut gitu loh. Karena lebih baik kita punya rencana daripada tidak. Benar. Nah, oke. Nah, untuk menetapkan rencana itu bisa harian, bisa bulanan, bisa tahunan. Iya. Nah, rencana itu bisa dimulai tuh dari kita bangun. Misalnya kita hari punya rencana, kita bangun, kita mau jam berapa meeting sama customer, itu lebih better direncanakan. Sehingga apa yang sudah kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Jadi rencana, pelaksanaan, evaluasi. Nah, untuk mendapatkan pelaksanaan yang baik itu memang dimulai dari rencana yang baik. Nah, apabila sudah direncanakan dengan baik, terus waktu ketika pelaksanaannya juga ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan, kita harapkan, itu nanti kita larinya ke sisi evaluasi. Itu, nah itu makanya kenapa segala sesuatunya harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,
lalu evaluasi. Nah, dengan adanya evaluasi itu kita dapat membangun diri kita atau membuat perencanaan berikutnya untuk kita laksanakan kembali. Jadi itu kan terus rencana, pelaksanaan, evaluasi, rencana, pelaksanaan, evaluasi sampai apa yang sudah kita tetapkan, kita targetkan dapat tercapai dengan baik. Gitu. Nah itulah inti dari apa yang kita coba sampaikan, kita sudah dari buku ini. Jadi teman-teman dengan goal setting masing-masing harus punya perencanaan yang baik supaya dapat terlaksana dengan baik. Maka dari itu nanti akan mendapatkan hasil yang baik juga gitu. Jadi kalau emang hasilnya belum baik ataupun sudah baik, ya tetap kita lakukan evaluasi sehingga kita dapat membangun diri kita sendiri dengan ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan kan? Ini bukunya bagus loh. Kalian sudah baca juga kan buku ini? Ya. Jadi buku ini sebagai seorang sales juga ya membangun juga gitu, membangun kesadaran, membangun wawasan bahwa segala sesuatunya harus dimulai dengan perencanaan. Menjadi salah satu tahan banting untuk penjualan dahsyat. Ini bagus banget sih Pak ya bukunya. Ini juga sebelumnya kita juga udah bahas beberapa topik di buku ini dan emang banyak manfaatnya untuk kita aplikasikan ke pekerjaan kita, khususnya menjadi seorang sales gitu. Nah yang Bapak sampaikan tadi itu benar banget ya Mas Ito ya. Betul, saya setuju. Saya juga setuju kalau kita itu harus punya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tapi jika kita hanya berencana doang tapi nggak ada pelaksanaan itu juga tidak bisa ya Pak ya. Kita boleh berencana nih tapi usaha kita nggak ada, itu gimana tuh Pak? Kalau berencana doang tidak ada usaha ya sama aja. Sama aja dengan nol ya Pak ya. Hanya berangan gitu kan. Iya. Jadi kalau emang udah ada rencana juga ada actionnya yang harus kita lakukan ya Pak. Serta kalau untuk evaluasi itu impactnya apa sih Pak kalau rencana kita gitu? Oke, impactnya dari evaluasi itu adalah kita dapat mereview apa yang sudah kita laksanakan ya, terutama sesuai nggak sih dengan harapan yang kita rencanakan gitu. Pasti untuk mencapai suatu target kita membuat rencana lalu melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan gitu. Nah, jika hasilnya tidak sesuai, maka dengan melakukan evaluasi itu kita dapat tahu nih kita salahnya, kita kurangnya, kita missnya di mana gitu. Jadi untuk kemudian harinya kita akan menjadi lebih baik lagi dan membuat rencana. Jadi bisa dikatakan kalau untuk evaluasi ini adalah belajar dari hal-hal yang telah terjadi ya Pak ya. Jadi mungkin dengan hal-hal yang telah terjadi, jika terjadi kesalahan itu bisa kita perbaiki untuk kedepannya ya Pak. Betul, evaluasi itu untuk mereview kembali kerjaan-kerjaan kegiatan yang sudah kita laksanakan. Apakah sudah sesuai, apakah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi nggak cuma saya saja, ya saya sebagai seorang koordinator, sebagai leader juga pasti selalu melakukan perencanaan, terus evaluasi. Itu ya. Iya Pak, setuju Pak. Gimana Mas Ito? Ada yang mau ditambahin nggak ya? Sebenarnya sih aku rasa setuju semua ya, cuma kalau aku sih lebih lebih menekankan ke bagian di pelaksanaan dan evaluasinya. Tentunya pasti dalam evaluasi kan kita juga bisa belajar untuk lebih giat lagi, kita tahu kesalahan kita dan kita tahu apa yang kurang dari kita, jadi kita akan lebih maju dari step sebelumnya, seperti itu aja sih. Ini juga setuju sih. Mungkin kalau untuk di sales ini mungkin evaluasi yang harus dilakukan itu seperti apa ya Pak ya? Evaluasi itu sebaiknya dituangkan ya, karena kan saya sebagai manusia juga punya keterbatasan ya. Jadi setiap minggu, setiap mau mulai kegiatan kita selalu membuat perencanaan itu seperti ditulis. Jadi pas ketemu sama customer kita sudah tahu, atau kalaupun kita memang diajak ngobrol soal customer ke dalam ranah yang tidak sesuai dengan kita yang rencanakan, kita bisa tuh mengingat kembali apa sih tujuan kita datang ke sini gitu. Kita lihat, kita kembali ke titik tujuan kita ketemu dengan customer tersebut gitu loh. Nah, setelah kita lakukan itu, kita pulang balik ke kantor, kita review apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita diskusikan, kita bicarakan dengan customer itu, apakah
dia ada masukan, ada kekurangan, atau ada tawaran atau mungkin kalau dari kita sampaikan belum cocok, nah, itu kan bisa kita evaluasi ya pada saat mungkin sore hari. Jadi sehingga untuk kegiatan besok harinya pun kita bisa lebih baik lah gitu dalam melakukan perencanaan kalau kita nanti mau ketemu sama si customer lagi. Itu sih makanya tiga-tiganya sih memegang peran penting ya, betul ya. Iya, betul. Perencanaan penting, pelaksanaan juga penting, evaluasi juga penting. Jadi sama-sama lah itu tiga komponen itu sama-sama saling berkaitan gitu loh. Jadi kan itu muncul terus ya. Iya. Rencana, pelaksanaan, evaluasi, rencana, pelaksanaan, evaluasi. Jadi muncul terus. Ada satu lagi nih Pak pertanyaan Rizky. Kami sebagai sales nih sama Mas Victor, tentu di setiap awal bulan kami ada target nih Pak, maksudnya target yang harus kami capai gitu. Nah jika pada akhir bulan itu kan otomatis target bulanan atau planning bulanan. Nah jika pada akhir bulan kami tidak mencapai target tersebut, otomatis ada yang salah dong Pak dengan planning kami. Ini penyebabnya apa gitu loh Pak? Apa sih yang harus kami perbaiki gitu? Oke. Ya kalau memang tidak tercapai target ya, setelah kita lakukan perencanaan, pelaksanaan, nah itu dia fungsi evaluasi ya. Tetap aja balik lagi kalau namanya sudah belum apa ya, waktunya atau belum itunya ya belum, tapi itu lebih baik, jauh lebih baik kalau kita punya rencana yang sebelumnya dari hasil evaluasi. Jadi kalau bulan ini belum tercapai, kan kita bisa terus mereview dulu apa yang sudah kita lakukan gitu loh. Ya, misalkan reach kurang atau memang agak masih kurang cocok, desain kurang cocok, produknya kurang menarik. Nah itu bisa kita evaluasi tuh dari bulan ke depannya ya Pak ya. Gitu loh. Jadi ya ini sih sebenarnya tujuannya adalah untuk apa ya, membangun diri sales juga lah untuk jadi lebih baik lagi gitu. Terus sedikit Pak ya. Sekalian jadi pastinya melakukan perencanaan, melakukan pelaksanaan dan evaluasi itu adalah ya memang kita tujuannya supaya lebih baik ya. Makanya isi buku ini baik sekali untuk teman-teman sales, untuk membangun diri kita sendiri gitu. Jadi teman-teman juga silakan aja membaca buku ini. Kami juga di Jakarta sedang melakukan review, semoga bermanfaat ya buat teman-teman sekalian ya. Gitu. Oke, Mbak Desi, terima kasih Pak Victor waktunya. Oke teman-teman, terima kasih ya.